Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam renungan Gema hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pengakuan pribadi, terambil dari Matius pasalnya yang ke-16. Saya mengajak kita sekalian sebelum kita mendengar perenungan hari ini, boleh membaca terlebih dahulu di dalam aplikasi Gema dan Nats yang telah ditentukan, sehingga boleh mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan bagian yang kita bahas. Saudara, mari kita siapkan hati kita boleh berdoa terlebih dahulu, kita mohon Tuhan yang pimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dan beri kami hari yang baru, biarlah kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan yang boleh singkapkan segala yang terselubung, beri kami pengertian, sehingga kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah kiranya nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca sedikit daripada bagian Alkitab dari Matius 16. Saya akan bacakan saudara ayat 1-4 saja. Demikian. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, orang-orang Farisi dan Saduki telah melihat tanda-tanda kemesiasan Yesus Kristus yang tampak jelas dalam berbagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Permintaan tanda yang mereka kemukakan itu tidak dilandasi oleh ketulusan untuk mengenal Yesus Kristus, tetapi dilandasi oleh keinginan mencobai atau keinginan untuk mencari kesalahannya. Nah, tidak mengherankan bila Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia tidak akan memberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Kita tahu bahwa Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari. Jadi jelas bahwa tanda yang Tuhan Yesus maksudkan menunjuk kepada kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah, ketidakmampuan bernalar para murid jelas terlihat saat mereka mengomentari perkataan Tuhan Yesus tentang perlunya mewaspadai ragi orang Farisi dan Saduki. Seharusnya para murid sadar bahwa kata ragi itu tidak berkaitan dengan roti dalam arti harafiah, melainkan menunjuk kepada ajaran orang-orang Farisi dan Saduki yang menyesatkan. Bagi Tuhan Yesus, makanan jasmani atau roti merupakan masalah kecil. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, merupakan pengakuan iman yang sangat penting. Tuhan Yesus menginginkan agar murid-muridnya mengakui kemesiasannya bukan berdasarkan kata orang, ya. Bukan berdasarkan rumor, tetapi sebagai pengakuan pribadi. Pengakuan iman Simon Petrus di atas merupakan dasar dari jemaat Tuhan. Kita bandingkan dengan 16 ayat 18. Kita tidak bisa menganggap diri kita sebagai umat Tuhan bila kita tidak memiliki iman bahwa Yesus adalah Mesias. Setelah Simon Petrus, wakil para murid Tuhan Yesus, mengungkapkan pengakuan imannya, mulailah Tuhan Yesus mengemukakan akan maksud kedatangannya ke bumi ini, yaitu untuk menderita sampai mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sikap empati Petrus yang menuai kecaman keras, karena Petrus menuai kecaman keras karena apa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah bagian dari rencana Allah yang tak boleh dihalangi Petrus. Sebagai murid Tuhan Yesus, harus berpikir dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang diri sendiri.
Mengikuti Kristus berarti menyangkal diri, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, memikul salib, bersedia menderita untuk kepentingan Allah, dan meneladani Sang Kristus itu sendiri. Apakah Anda yakin bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias? Apakah Anda bersedia menanggalkan kepentingan diri Anda dan menanggalkan penderitaan, menanggung penderitaan agar kelak kehendak daripada Allah kita terlaksana? Biarlah ini menjadi peringatan untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah seperti firman yang kami pelajari, kami bersedia ya Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang sesungguhnya, yang mau menanggung penderitaan demi Tuhan. Karena ya Tuhan, Tuhan yang sudah menderita terlebih dahulu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ini menjadi pengingat untuk kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dan kami serahkan hari-hari ke depan, biarlah Tuhan yang terus memimpin kami. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.